Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kembali hari yang baru untuk kita dapat datang beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, pada hari ini kita akan kembali membicarakan mengenai pemulihan atau restorasi. Kita juga masuk di bulan Natal ini, di minggu yang pertama pada bulan Desember. Karena itu kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama di dalam Injil, di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang keempat. Kita akan belajar mengenai 3 langkah pemulihan. Kita akan buka bersama-sama Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal 10 ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu janganlah berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang sangat besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali. Beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat mereka. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukannya orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan, dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang. Katanya, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana
perjalanan hidup Yosua setelah dia menggantikan kepemimpinan Musa. Di dalam nats tersebut, saudara, Yosua memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa yang memang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan di dalam masa-masa itu memang bangsa-bangsa yang harus dikalahkan oleh Israel merupakan bangsa-bangsa yang besar, saudara. Bangsa yang besar, bangsa yang memang terkenal kejam dan terkenal jahat. Karena itu Tuhan memerintahkan Yosua dan segenap bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa tersebut. Nah, saudara, sama di dalam hidup kita bersama bahwa Tuhan sebenarnya inti dari berita Injil, inti dari berita keselamatan adalah bagaimana Tuhan mau memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana Tuhan ingin kembali merangkul manusia, kembali bisa memiliki hati manusia yang pada masa Adam dan Hawa, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata hubungan Allah dan manusia itu terpisah karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Karena adanya dosa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Dan pada musim Natal ini, saudara, kita memasuki bulan Desember ini, kita sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus untuk kembali mengingat kebesaran Tuhan, memperingati, untuk kembali membawa diri kita untuk bisa datang kepada Tuhan dan menyatakan ucapan syukur kita karena Allah Bapa di surga tidak menyayangkan putranya yang tunggal. Bahkan Bapa di surga menyerahkan putranya menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia tetapi juga menjadi lebih rendah, menjadi hamba. Dan juga Tuhan Yesus sudah begitu setia dalam melakukan tugas yang dikasih oleh Bapa di surga, saudara. Sampai ada di kayu salib, sampai dia disiksa, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua itu Tuhan kerjakan sebagai satu mahakarya, saudara. Segala pengorbanan Kristus dan kebangkitannya merupakan sebuah mahakarya dan sebuah hal yang menjadi esensial di dalam kita mengikut Tuhan. Kita bukan hanya sekedar melakukan tugas keagamawian kita, saudara, tetapi sesungguhnya pada saat kita pergi beribadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita mengangkat tangan menyembah, pada saat kita bernyanyi, pada saat kita menjabat tangan orang lain, pada saat itulah sesungguhnya kita memproklamirkan kebangkitan dan kasih daripada Tuhan kita sebagai mahakarya yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan di dalam itulah, saudara, sepanjang perjanjian lama, khususnya bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel lewat Musa dan setelah itu lewat Yosua, kita lihat pada masa itu Tuhan mengatakan bahwa aku yang akan, kalau saudara melihat ayat-ayat yang awalnya itu, saudara, ayat yang ke-14, dikatakan di situ bahwa belum pernah ada pada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Nah, saudara, hal ini mesti kita resapi, mesti kita terima, bukan hanya dengan iman tetapi juga dengan pikiran kita, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa di dalam kehidupan kita, apabila kita taat, saudara, taat dan setia hidup menurut jalan yang sudah Tuhan berikan, maka Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup kita. Pemazmur mengatakan bahwa jalan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Tuhan yang pimpin jalan-jalan kehidupannya. Sama seperti pada saat Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi, Tuhan mengizinkan
angin tofan melanda hidup kita, Tuhan izinkan semua itu selama Yesus Kristus ada di dalam bahtera perahu kehidupan kita, maka sesungguhnya Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Dan pernyataan ini bukanlah pernyataan untuk supaya kita jadi bos, jadi kita tinggal santai, Tuhan yang ngerjakan. Tidak, saudara. Ada bagian yang menjadi bagian Tuhan yang kerjakan, ada bagian di mana kita juga harus mengerjakannya. Bagian yang natural adalah manusia yang mengerjakannya, tetapi bagian yang supernatural adalah Allah sendiri yang mengerjakannya. Karena itu saudara, berbicara mengenai pemulihan, berbicara mengenai restorasi, Tuhan mengingatkan kita seperti Tuhan memimpin Yosua dan memimpin bangsa Israel, dan dalam mengalahkan bangsa-bangsa tersebut, Tuhan perintahkan bahwa di ayat yang ke-15, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-19, saudara, tapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu itu dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Saudara, yang mengerjakan, yang berperang, yang memimpin hidup kita, yang berkuasa di dalam hidup kita itu memang Tuhan, saudara. Kita hanya melangkah satu langkah demi satu langkah, itu langkah ketaatan kita di hadapan Tuhan. Langkah ketaatan kita apabila kita mau, saudara, hidup kita dipulihkan. Apabila kita mau hidup kita mengalami restorasi daripada Tuhan. Hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Maka yang pertama, saudara, yang harus kita miliki adalah pengendalian diri. Katakan kepada kiri kananmu, kamu harus dapat mengendalikan diri. Take control. Nah, saudara, di dalam banyak hal kita mengerti bahwa di ayat-ayat tersebut dikatakan walaupun kelima raja itu sudah kabur dan bersembunyi dan mereka tahu di mana letaknya, tetapi Yosua katakan bahwa itu nanti dulu deh, gulingkan batu-batu yang besar itu ke dalam mulut gua itu dan tempatkanlah penjaga untuk menjaga. Artinya oke, rajanya nih kita udah tahu ada di mana. Mereka sedang bersembunyi, tapi tutup aja gua-gua yang di mana mereka bersembunyi itu. Ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi kamu jangan berhenti, kejarlah musuhmu. Saudara, di dalam hidup kita kalau kita mau kita dipulihkan oleh Tuhan, kita mesti bisa mengambil satu kuasa, saudara, untuk mengendalikan diri kita. Kita percaya bahwa ada orang-orang yang bergumul dengan mungkin amarahnya. Saya nih masih marah-marah, saya nih masih cepat emosi, saya masih tidak dapat menahan perasaan yang ada dalam pikiran saya dan lain segala macam. Nah, semua ini Tuhan mengerti, saudara. Tetapi Tuhan ingin juga kita take control, kita bisa mengendalikan. Kita tahu Tuhan masih masalah restorasi dan pemulihan, saudara. Masalah kita hidup setiap hari dimurnikan, dibuatlah kita menjadi semakin seperti Kristus. Itu berbicara selama kita hidup, saudara. Itu enggak berbicara mengenai, oh itu hanya terjadi pada bulan Desember. 30 hari, 31 hari, beberapa minggu, beberapa tahun. Tetapi masalah Tuhan merubah karakter kita, Tuhan mau mengubah sesuatu dalam hidup kita, itu it takes the whole life, saudara. Sepanjang kita hidup, itulah proses kehidupan kita. Tapi kita harus mengerti bahwa kendalikanlah itu. Kendalikanlah semua itu. Banyak orang, saudara, sebelum menikah, itu seharusnya sebelum menikah matanya harus banyak dibuka, saudara. Biasanya sebelum menikah hanya telinganya yang dibuka banyak-banyak. Karena wah,
segala omongan surga ya saudara ya. Jadi waduh, kamu yang tercantik ya kan, alismu seperti semut yang berbaris di tembok tetangga samping warteg di sebelah depan rumah makan Padang ya kan. Jadi semua yang kalau masih masa-masa sebelum menikah, nah seharusnya sebelum menikah buka mata lebar-lebar, udah menikah tutup mata, menerima apa adanya saudara. Dan kalau kita lihat wah orangnya baik dan segala macam, kita nggak tahu setelah habis menikah, wah ternyata banyak macannya, banyak beruangnya, banyak serigalanya bersembunyi di balik penampilan yang kalem, yang klimis, yang kulitnya halus seperti bintang film Korea, semua itu. Dan setelah menikah, wah serigalanya keluar, macannya keluar lagi saudara. Sampai kita tahu, waduh tahu gini aku mending kawin sama yang sudah dijodohkan sama mamiku aja. Nah udah penyesalan saudara. Langsung kita sama-sama bernyanyi, pulangkan saja aku pada papaku atau ibuku. Hal-hal yang seperti itu saudara. Justru kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pernikahan adalah terdiri dari dua orang yang tidak sempurna. Karena dua orang yang tidak sempurna, karena itu tidak ada pernikahan yang sempurna saudara. Justru dengan itu dua orang yang tidak sempurna ini harus menjadikan Tuhan menjadi dasar di dalam pernikahan mereka. Harus menjadikan Tuhan sebagai satu hal yang sangat menjadi esensial dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan harus hadir di tengah-tengah hubungan mereka supaya yang tidak sempurna dapat disempurnakan oleh Tuhan. Amin saudara. Supaya yang tidak sempurna dapat disempurnakan. Karena itu mari kita ambil inisiatif untuk mengendalikan. Kita tahu saudara, waktu kita bertobat, kita terima Tuhan, tidak serta-merta saat itu tiba-tiba seperti kita kesetrum, langsung kelepek-kelepek, kita sadar dan menjadi orang yang baru gitu saudara. Maksudnya semua tiba-tiba berubah. Tidak seperti itu saudara, harus ada banyak yang dikerjakan. Paulus waktu bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat dia ke jalan ada di Damsyik. Dan proses bagaimana dia buta beberapa saat, itu pun menjadikan dia saudara untuk kembali melihat dirinya dan mengambil kontrol, mengambil kendali. Ada banyak orang yang hidupnya itu dikendalikan bahkan bukan oleh dirinya sendiri, bahkan dikendalikan oleh banyak hal di luar dirinya saudara. Kalau semua lagi baik, kalau cuaca lagi enak saudara, tidak panas, tidak juga terlalu dingin, maka hatinya akan gembira. Kalau di account banknya nolnya banyak gitu saudara, wah bergembira segala sesuatu. Tetapi kalau sesuatu saja terjadi yang tidak seperti diinginkan, maka waduh saudara bisa jadi mood-moodnya tiba-tiba berubah. Nah orang-orang yang seperti ini saudara, apabila mereka mau menerima perubahan, menerima restorasi pembaharuan daripada Tuhan, Tuhan juga mau bahwa take control, harus kita mampu mengendalikan diri. Kita memang dari saudara sama seperti hidup saya ya saudara. Saya dibaptis pada kelas 2 SMA. Nah setelah dibaptis harusnya sih hidupnya jadi lebih baik ya saudara. Tapi hidup lebih baik hanya bertahan 6 bulan. Nggak lama-lama saudara. Wah cinta mula-mula baca Alkitab semua. Pokoknya udah mendekati kalangan malaikat sedikit lah saudara. Jadi waduh, tapi setelah itu begitu realita kehidupan semakin menusuk dan kita tidak bisa saya bertumbuh dan pada saat-saat itu tidak ada mentor, tidak ada kakak rohani yang berjalan. Saya tidak ada di sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memperhatikan hidup saya, yang care dengan saya. Cuma saya sendirian saudara. Dan di tengah-tengah bertumbuh sebagai teenagers, banyak teman-teman yang lain,
peer pressure dan lain-lain, ya udah gampang kembali lagi saudara. Bahkan menjadi jauh lebih nakal daripada sebelumnya itu. Karena itu kita mesti sadar bahwa di dalam kita menantikan sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, kita juga mesti mengendalikan diri kita saudara. Memang kalau Tuhan mau merubah karakter kita, kita harus tahu bahwa kelemahan kita itu ada di mana. Jadi kita harus take control, kendalikan. Memang kadang-kadang perasaan kita ini saudara itu susah untuk kadang-kadang kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, apa saja berita dari dokter, keadaan pemerintah, keadaan negara dan segala macam, keadaan kesehatan kita, rumah tangga kita itu gampang sekali sepertinya menyetir atau mengendalikan hidup kita. Karena itu Tuhan mau kendalikanlah dirimu. Sebab firman Tuhan berkata Amsal 25 ayat 28 saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya. Jadi karena itu saudara, di dalam keterbatasan kita, kita harus mengambil kekuatan itu untuk mengendalikan diri kita saudara. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, apa saudara? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri saudara. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah melayani, saya sudah ke gereja, saya hafal beberapa ayat dan lain segala macam, saya punya iman kepada Tuhan. Puji Tuhan baik, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh saudara. Bahkan iman saja itu tidak cukup saudara. Kadang-kadang dalam hidup kita orang bisa dengan cepatnya statement-statement itu bisa keluar di dalam pergumulan hidup kita. Ya udahlah yang penting kita beriman dan segala macam. Benar saudara, saat-saat yang genting iman dapat menolong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita mengiring Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu sama dengan naik sepeda. Apabila kita berhenti mengayuh, kita akan kehilangan keseimbangan. Harus mengayuh terus. Kadang-kadang jalannya agak naik ke atas. Kalau sedang mengayuh, kalau jalan ke atas, kita sudah tidak bisa lagi duduk di saddle sepeda. Kita mesti agak berdiri, baru kita bisa mengayuh. Nah keadaan yang seperti itu firman Tuhan katakan kepada imanmu harus ditambahkan kebajikan. Kebajikan adalah kita hidup harus menurut firman Tuhan. Itulah standar, bukan standar kebajikan di dunia ini saudara. Di dunia ini standar kebajikan itu sudah sangat-sangat menjadi abu-abu, ada di daerah yang abu-abu. Orang mencuri hasil curiannya untuk membantu orang-orang yang susah yang mana, itu pun bisa dikatakan kebajikan. Dan macam-macam saudara. Dan dikatakan juga imanmu kepada imanmu kebajikan. Kita harus di dalam kita beriman, bergantung kepada Tuhan, sikap hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua kepada kebajikan, kepada sikap hidup kita adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Tuhan seperti apa orangnya, seperti apa pribadi Tuhan itu. Pengetahuan juga bukan hanya pengenalan tentang Tuhan, tapi juga mengenal diri kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan. Dan kepada itu Tuhan katakan penguasaan diri saudara. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Karena itu saudara, pada saat kita mau menerima pembaharuan daripada Tuhan, saya mengajak saudara untuk mari kita berusaha untuk mengendalikan diri kita.
Kalaupun kita tahu kita kadang-kadang marah, kita pelajari situasi yang macam mana yang bisa buat kita cepat marah. Situasi macet, jalan macet, kita mesti ngantri. Sekarang ini dengan keadaan COVID, saudara, bicara mengenai ngantri itu udah jadi jauh berlipat kali ganda, sangat-sangat tidak mengenakan. Karena orang sekarang occupation dalam satu ruangan tertutup harus setidak-tidaknya itu hanya 25%. Dan saudara bayangkan orang kalau mau ke bank, orang kalau mau pick up makanan atau mau mengambil sesuatu, itu antrenya bisa keliling-keliling sampai ke kampung seberang, saudara. Jadi itu pun saudara harus mengerti dirimu dan harus bisa tahan rem. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang lain juga dikatakan hidup manusia juga kadang-kadang ada di ujung lidah, saudara. Nah ini pun harus kita kendalikan. Karena saudara, baik buruk kita mau orang lain memperlakukan kita baik, kita harus juga bikin yang baik yang orang lain yang kita mau orang lain kerjakan buat kita. Dan dari situ Tuhan akan lihat kesungguhan kita. Kesungguhan kita, saudara. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini dia, saudara. Musuh terbesar kita, saudara, memang diri kita sendiri. Bagaimana kita menaklukkan semua ini, saudara? Pikiran-pikiran yang gampang sekali menjadi pikiran negatif, perasaan kita yang gampang sekali terpengaruh oleh situasi dan kondisi, gampang sekali. Dari situ kalau kita nggak bisa kendalikan, maka sikap hidup kita jadi salah, saudara. Kalau kita dikendalikan hanya dengan apa yang kita lihat, kita rasa, emosi dan segala sesuatu yang sedang ada di luar diri kita, maka sikap hidup kita itu juga akan menjadi salah, saudara. Kita juga akan mengambil keputusan yang salah. Kita akan berkata perkataan yang salah, yang tidak pada tempatnya. Nah, saudara, ada banyak hal ya, saudara. Saya pun sendiri banyak belajar sampai saat ini. Belum selesai, belum lulus. Ada banyak kali dalam pembicaraan, saya tahu, tapi kadang-kadang saya pikir gak perlu diomongin lah. Untuk apa juga gitu. Jadi ya udah saya. Nah kadang-kadang ada yang harus kita bicarakan, harus kita perbuat, kita nggak perbuat. Nah di sini diperlukan sensitif daripada kita, saudara. Jadi tadi yang pertama adalah kita mengendalikan diri. Orang yang sabar, orang yang dapat menguasai diri adalah orang yang melebihi orang yang merebut kota. Orang yang dapat menguasai diri, orang yang tahu bersikap, orang yang tahu menempatkan diri. Dan yang kedua, saudara, bagaimana langkah-langkah kita dalam menunggu dan menanti pembaharuan daripada Tuhan, restorasi daripada Tuhan. Kita harus mempunyai sesuatu yang kita taklukkan. The conquest. Saudara, maksudnya seperti ini, saudara. Tiap-tiap hari kita harus bisa menghidupi diri kita sendiri dan menghidupi hidup ini, saudara, supaya tidak cepat menjadi bosan dan cepat kehilangan gairah. Saudara, dalam hidupmu harus punya sesuatu yang namanya target. Harus ada sesuatu yang harus saudara bikin sebagai goal dalam hidupmu. Tiap pagi saudara bangun, saudara punya alasan kenapa saudara bangun pagi. Saudara bikin ini dan bikin itu. Saudara punya sesuatu yang harus jadi goal saudara, yang harus saudara taklukkan. Nah, saya bukan hanya berbicara mengenai target, goal-goal dalam kehidupan, tetapi sesuatu yang signifikan yang saudara sedang kerjakan dengan diri saudara sendiri. Karena itu saudara, makanya dalam beberapa kali dalam setahun kita nih adakan juga namanya puasa. Karena di dalam puasa itu kita belajar untuk take control, untuk mengendalikan hari ini yang jadi bos saya. Bukan perut saya, bukan mulut saya yang sukanya manis-manis dan lain-lain, tapi saya.
Nah, sesuatu yang harus kita taklukkan adalah saudara, kita belajar hari ini saya mau bangun pagi, saya nggak mau kehilangan, saya mau benar-benar harus ada sesuatu yang saya akan taklukkan. Nah, yang saudara mau taklukkan ya adalah misalnya hari ini saya mau jadi lebih sabar. Saya coba harus jadi lebih sabar. Nah, itu yang harus ada dalam pikiranmu tiap-tiap hari saudara. Harus ada sesuatu yang ditaklukkan. Seperti tadi di dalam ayat-ayat yang tetapi kamu janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu. Nah, kalau Yosua nggak berkata seperti itu saudara, bangsa Israel akan merasa, loh ini rajanya udah di situ kok. Ngapain kita kejar itu kroco-kroconya? Ini loh, presidennya di sini. Ini bosnya di sini. Udah santai dulu, udah yang lain. Waktu itu mungkin belum ada Instagram, belum ada iPhone. Kalau saudara bayangkan ada Instagram, ada iPhone, ada Twitter, ada Facebook. Mungkin orang Israel kalau Yosua nggak berkata, jangan berhenti, kejar. Mereka mungkin di depan-depan gua ini lagi foto selfie. Lagi bilang, lu tahu nggak di dalam gua ini ada siapa? Ada raja lu tuh katanya. Udah begitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang jadi semangat yang memicu kita saudara. Saudara, walaupun di sini saudara kita dalam jumlah mungkin nggak begitu besar, tetapi satu yang selalu jadi sesuatu yang harus saya kerjakan adalah bagaimana di dalam setiap hari Minggu saya harus menciptakan atmosfer yang membuat orang lain tuh dapat bertemu dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, bagaimana di dalam setiap ibadah-ibadah, bukan hanya ibadah hari Minggu, ibadah di dalam care group, ibadah-ibadah yang lain, bagaimana supaya orang itu nggak bosan, bagaimana menciptakan excitement di dalam setiap hal. Karena saudara, kalau kita sebagai pemimpin, kita tidak lagi menjadi kreatif, kita hanya idle ya saudara, maksudnya kita hanya ya udahlah kayak sera-sera, ya udah begini ya jalanin aja gitu. Udah kayak kita cruise control. Saudara kalau naik mobil cruise control kan kecepatan 80 mau dibikin, kita mau aduh kaki-kaki ada yang gatel gitu. Atau ini kayaknya karena faktor usia mungkin kaki ini udah mau keram gitu kan saudara. Bisa cruise control kan, tek dia jalan sendiri mobil. Nah kakinya kita bisa aduh begitu, kita santai. Nah di dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan gak ada yang namanya begitu saudara. Harus ada sesuatu yang menjadi acuan kita, yang harus selalu kita mau kerjakan saudara. Kita harus taklukkan. Saya makanya berusaha di dalam setiap hal, walaupun saat-saat ini banyak dari kita punya pertemuan yang dialihkan kepada Zoom. Nah Zoom itu dibikinlah semenarik mungkin seperti apa, pakai baju yang rapi sedikit saudara. Kadang-kadang juga saya pikir apa saya kadang-kadang perlu pakai topi. Karena kadang-kadang saudara bukan hanya matahari yang bersinar, tapi kepala saya juga bisa memancarkan cahaya-cahaya di mana orang melihat juga kan wah silau men, seperti itu. Jadi harus kreatif di dalam renungan-renungan tiap hari T180 saudara. Itu bukan hanya saudara lihat saya, hey welcome, selamat datang T1, gampang-gampang gitu. Persiapan 2-3 jam saudara. Lagi persiapan begini-begini mau baca, ada gardener di sebelah komplek, lagi blower. Ya saya tunggu, makanya lama saudara. Bukan hanya itu aja, lagi begini kameranya jatuh, jadi macam-macam. Tapi saya juga berusaha supaya bagaimana orang, kok muka saya terus yang dilihat ya, orang kali mungkin bosen juga gitu saudara. Ada banyak kali kita tempatkan diri kita menjadi ada di pihaknya orang lain. Kadang-kadang ya udah saya rekam mengenai alam, pegunungan dengan semua supaya ada variasi. Karena itu adalah sesuatu yang saya jangan sampai orang kehilangan antusias, kehilangan semangat. Justru kita harus api semangat itu bukan hanya kita pelihara, kita lebih lagi saudara. Karena itu yang kedua di situ saya bilang saudara bahwa takluk, harus ada sesuatu yang dapat kita taklukkan saudara. 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus berkata seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna, itu dia saudara.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Boleh, kita mau santai, kita mau relax, kita mau enjoy, kita mau vacation, boleh. Segala sesuatu boleh. Kita mau camping, kita mau pergi kita mau semua boleh. Tapi asalkan kita harus mengerti dan harus ingat saudara, bahwa yang kita lakukan ini harus selalu punya tujuan dan punya dampak. Tujuan memuliakan Tuhan, dampak bagi orang lain diberkati. Karena itulah engkau masih diberi nafas hidup sama Tuhan, saudara. Supaya di dalam hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan, orang lain diberkati. Karena itu Paulus katakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi bukan kedua-duanya. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dari situ kita lihat saudara, bahwa Paulus katakan semua baik, halal. Saudara mau beli tas bermerek dan lain-lain, tapi sekali lagi, waktu saudara melakukan itu, sekali lagi, Tuhan dipermuliakan enggak? Orang lain diberkati apa tidak? Nah disitulah tantangan hidup kita saudara. Harus ada sesuatu yang kita raih, yang kita taklukkan, yaitu diri kita sendiri. Biar orang lain hanya mengenal yang mendapat kredit orang lain, bukan kita. Orang lain, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang dapat kredit dan bukan diri kita saudara. Dan dari situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini juga yang menjadi doa saya pribadi saudara. Aku melatih tubuhku untuk menguasainya. Jangan saya sendiri yang banyak cuap-cuap, ngomong begitu-begitu, tapi hidupnya sendiri juga gak karuan. Dari situ juga menjadi cerminan buat saya. Itulah yang tiap-tiap hari jadi alasan kita bangun, ada sesuatu yang harus kita taklukkan, ada sesuatu yang harus kita perbaiki lagi dalam hidup dan lain segala macam. Harga yang harus kita bayar saudara. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya tahu keadaan kita hari-hari ini, saudara, sepertinya Christmas 2020 itu tidak seperti Christmas atau Natal tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kayaknya memang malam kudus temanya gitu ya. Jadi semua memang malam kudus gitu. Jadi agak sedikit inilah saudara, sedikit tenang ya. Tapi bukan berarti saudara kita tidak bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi justru di dalam keheningan, kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita masuk di dalam keheningan supaya kita menghargai Bapa yang namanya sukacita. Supaya kita menghargai kembali hal-hal yang kecil-kecil yang terjadi yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Supaya Tuhan mau mengajar kita untuk kembali memikirkan semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Di dalam kesunyian kadang-kadang ini yang kita pelajari saudara. Ini yang Tuhan mau kita kembali diubah, dibentuk Tuhan saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, 3 langkah di dalam kita menerima restorasi daripada Tuhan. Yang ketiga adalah menghadapi, confrontation. Harus kita hadapi. Nah saudara, kita lihat bahwa di dalam ayat 19 ini kita baca terus setelah Yosua memberikan perintah, kejarlah, jangan berhenti, segala macam. Lalu akhirnya mereka dapat mengalahkan ya saudara. Ayat yang ke-20, setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali sampai mereka mereka dapat menghancurkan kota-kota itu. Wah, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Dan ayat yang ke-22, kemudian berkatalah Yosua, sekarang buka mulut gua itu. Baru.
Jadi ada seperti alur proses ya saudara. Oke, yang ini udah, tapi kita mesti taklukkan dulu yang ada. Di dalam hidup kita saudara, prinsipnya adalah pada saat kita tahu kita punya mungkin bad temper, punya masalah di dalam pribadi kita sendiri, kita mungkin orangnya gampang menyerah, kita mungkin orangnya suka memulai sesuatu, tetapi apa yang kita mulai mungkin kita selalu tendensinya kita nggak pernah selesai. Kita mulai sesuatu, kita suka, wah kita mulai ini. Di tengah-tengah begitu ada hal yang baru yang mulai mempesona kita, hal yang sedang kita kerjakan kita tinggalkan, kita mulai hal yang baru. Ada banyak seperti itu saudara. Saya punya teman-teman dulu juga banyak yang mulai pertama-tama, oh oke nih, mulai ngambil jurusan-jurusan sekolah ekonomi, nanti kan cari uang ya mesti di bisnis lah, mesti begini, oke gini. Begitu lagi zaman komputer booming, orang-orang mulai ngelihat, oh komputer kali ya, iya komputer. Mulai, belum selesai, belum setahun, mungkin 10 bulan baru lah gitu. Begitu ada ini, pindah lagi. Jadi ujung-ujung saya lihat ada yang sekolah kuliah bisa sampai 7-8 tahun saudara. Saya pikir wah ini mau menggantikan dia punya ketua kampus atau apa gitu ya saudara. Ada banyak sekali dalam tahun-tahun itu, akhirnya mending kalau double major, satu pun lulus saya udah puji Tuhan saudara. Gampang sekali mulai, tinggalkan. Nah mungkin saudara kita melihat ada juga orang-orang tua yang mungkin punya masalah saudara dengan anaknya, atau mungkin anaknya didisiplin, tapi yang kita lihat semestinya kalau anak nakal dan bandel semua saudara, itu merupakan sebuah cerminan ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga. Kita nggak bisa bilang anak tanpa memperhatikan sumbernya. Karena itu yang ketiga ini saudara, yang saya akan ajak saudara menghadapi adalah kita harus confront the source. Sumbernya apa? Kalau rumah saudara udah tahu nih gentengnya udah mesti diganti ya saudara. Mungkin gentengnya dari zaman pahlawan Sudirman itu masih gentengnya belum diganti sampai sekarang ya. Mungkin dari saudara di Amerika gentengnya nih dari zaman Washington belum diganti gitu kan. Mesti diganti gitu saudara. Saudara nggak bisa hanya tambal sulam begitu netes-netes ngeliat-ngeliat gitu. Ah udahlah dicat dulu deh gitu. Atau atasnya cuma dilapisin apalah gitu kan. Itu kan nggak bisa gitu jadi saudara. Di dalam hidup kita saudara, kalau kita yang pertama Tuhan memimpin kita untuk mengambil kontrol, mengambil kendali, dari situ kita harus ada sesuatu yang kita taklukkan. Nah sesuatu yang kita taklukkan ini akan memimpin kita untuk menghadapi sumbernya. Karena itu Yosua tadi katakan, rajanya udah di dalam itu kan gua, biarin aja tutup pakai batu. Kita selesaikan dulu yang itu. Di dalam hidup kita mesti tahu prioritas yang seperti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu saudara. Dan setelah prioritas itu kita mesti mengenal ini sumbernya siapa, sumbernya di mana. Saudara dalam setiap hidup manusia saudara, itu Tuhan punya rencana yang indah sekali. Orang tua dan anak-anak. Nah ada orang juga harus belajar melewati masa anak-anak sehingga dia bisa menjadi orang tua yang baik. Tetapi kalau di dalam masa anak-anak pun kita tidak bisa mengelak daripada luka-luka yang terjadi pada saat kita hidup. Karena apa? Orang tua kita bukan orang tua yang sempurna. Tidak ada papa yang sempurna, mama yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Dan di dalam itu ternyata waktu kita bertumbuh,
Ada banyak luka yang terjadi, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Di dalam masa pertumbuhan kita harus mengerti dan tahu untuk mendidik anak juga. Nah kadang-kadang saudara, saya sendiri pun belajar. Waktu pertama punya anak pertama, sempat baca buku How to Being a Parents dan lain-lain. Karena waktu anak itu dilahirkan, anak itu lahir dan saya nunggu, oh mungkin ada buku panduannya keluar lagi kali habis anaknya brojol, bluk, plung, ya ada gadget satu dikira, wah anak ini harus diginiin gitu, kayak kita beli barang di IKEA ada buku petunjuk manual ya, nggak ada saudara. Manualnya adalah firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari situ. Tapi dari situ saudara, kalau kita nggak serius menjadi orang tua, maka kita nggak bisa menciptakan environment yang aman bagi anak. Nah kalau anak bertumbuh di environment yang tidak aman, anak ini akan menjadi masalah di masyarakat. Karena itu saudara, kalau masyarakat itu kebanyakan kriminal dan lain-lain, bukan masalahnya, oh kita harus bikin hukumnya ditambahin, atau sanksinya ditambah, segala macam, atau polisi ditambah, no. Masalah sumbernya adalah keluarga. Ini prinsip saudara. Di dalam kita sehari-hari pun ada orang kenapa dia menjadi cepat marah dan lain segala macam. Bukan karena apa-apa, oh cepat marah, oh ini bintangnya Libra kali. Ya saudara, terlambat zaman kapan itu udah gak ada lagi ngomong-ngomong soal bintang-bintangan. Tapi yang saya mau ajak saudara kembali merenungkan adalah kita harus melihat akar masalahnya seperti apa. Akar masalahnya seperti apa. Ada orang kenapa dia tidak mau mengalah. Ada orang kenapa dia bisa sombong dan lain-lain. Karena ada dua ekstrim di dalam keluarga. Yang pertama, anak ini mungkin dibesarkan minta apa aja sama orang tuanya pasti dikasih. Minta apa aja. Kalah pun gak pernah belajar untuk mengalami kekalahan. Waktu kecil kejeduk apa gitu ya. Kejeduk bangku, nangis misalnya. Kalau nangis terus langsung ini yang saya belajar dari buku sampai sekarang itu saya lihat nangis. Nah kadang-kadang ya orang-orang yang mungkin ya orang Asia atau saya nggak tahu orang bule karena belum pernah dibesarkan oleh orang tua orang bule ya saudara. Jadi kalau ada begitu biasanya ada orang tua yang gini, aduh nangis gini. Apa? Oh kursinya ya, kursinya nakal, kursinya dipukul. Itu sebenarnya didikan yang salah. Karena anak itu nggak akan bisa menerima tanggung jawab pada waktu dia besar. Dia akan mudah, oh kenapa gue begini ya, ini gara-gara orang lain sih, gara-gara orang tuaku, gara-gara kamu, roommate-ku, gara-gara begini, gara-gara bosku, gara-gara mobilnya jelek, gara-gara ini. Semua dipersalahkan dan tidak pernah mau melihat dirinya sendiri. Padahal hal yang simpel ya saudara ya, hal yang simpel. Anak jatuh, kenapa? Kena mobilnya dipukul. Kalau nggak ada apa-apa, nanti mama polisi datang gitu ya. Saya pernah lihat juga waktu saya tungguin, ya papa saya, mama saya juga gitu. Nanti please come, gitu. Ya kadang-kadang ini oke ya. Tapi satu kali, dua kali, tapi kita harus berikan pengertian saudara. Nanti kalau dipukul kursi, dipukulin orang lain, anak ini bertumbuh ada dua ekstrim. Yang satu seperti itu, totally perhatian, sampai anaknya nggak bisa kerjakan apa-apa. Semua harus dikerjakan oleh orang lain. Atau ekstrim yang lain, nggak dapat perhatian sama sekali. Bertumbuhlah dia menjadi orang yang kepahitan. Kasar, pemarah, orang yang cenderung mau menyenangkan semua orang, karena dia nggak tahu jati dirinya apa. Kita cuma ngelihat, oh ini orangnya cepat marah, orangnya begini. Semua itu ada akar masalahnya di mana. Nah waktu kita datang sama Tuhan saudara, kita bertobat, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita jadi jujur dengan diri kita sendiri. Dan kita mulai lihat, kenapa begitu ya? Mungkin dulu aku tuh tahu sih, waktu dibesarkan oleh mama, dibesarkan oleh papa, dulu begini. Menghadapi lagi sumbernya seperti apa. Masa-masa ini kan saya juga lagi ikut kelas-kelas seperti kelas pemulihan hati. Saya dan istri saya salah satu kelas online di dalam kita berdua, di salah satunya juga dengan masalah atau dengan topik yang seperti itu saudara. Jadi Tuhan menolong kita bukan hanya
rohaninya yang dipulihkan, tetapi emosionalnya juga diperbaiki. Nah ini yang menjadi lack di banyak-banyak gereja. Orang hanya menghajarkan, makanya lu lagi susah ya, makanya berdoalah yang banyak, baca Alkitab yang banyak. Oh bagus, benar. Tapi catatannya saudara, tidak cukup. Faktor emosinya mesti dilayani juga. Faktor emosi dan kognitif itunya yang mesti berubah. Saya juga berdiri dan waktu kecil juga saya tahu, waktu pertama bertobat, cuma kalau lagi ada apa-apa pergi ke gereja kita dengar, banyak berdoa, baca firman, iya. Tapi apakah ada yang bimbing saya untuk masuk ke dalam diri saya yang paling dalam dan mengenali sumbernya ada di mana? Apakah dulu saya nggak pernah diperhatikan sama papa saya? Karena itu saya mencari sosok yang bisa sayang sama saya. Karena itu saya nggak pernah bisa berhenti hubungan dari si A, si B, si C. Saya craving dengan hubungan, dengan relationship lepas relationship. Hubungan-hubungan yang seperti itu. Bukan berarti nggak diajarin sama orang tuanya, tidak sesederhana itu. Ada sesuatu juga yang pernah terjadi saudara. Karena itu harus kembali dan harus melewati apa yang namanya grieving period. Masuk lagi ingat waktu itu kamu pernah diapain di dalam keluarga, apakah pernah dilecehkan, apakah pernah mengalami segala sesuatu, kembali lagi ke situ dan dibenarkan. Jadi menghadapi sumbernya saudara. Menghadapi sumber. Jadi harus berani lagi menghadapi sumbernya itu. Catatan saudara ya. Confrontation, it's not necessarily, itu tidak harus gitu maksudnya saudara ya. Saya tidak menyuruh saudara jadi orang yang konfrontasional. Apa-apa, ini gimana dong? Saya telepon dari kemarin gak ada jawaban. Gimana? Kok gini? Jadi orang yang sepertinya cenderung mencari keributan. Bukan begitu. It's not necessary adversary. Yes, itu dia. Confrontation, it's not necessarily adversary. Gak harus, tapi saudara, maksudnya dari confrontation adalah jangan menjadi orang yang hidup di dalam denial. Denial artinya, you tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan, tapi you tidak pernah selesaikan hal itu. You hanya tutup-tutup yang lain gitu. Cuma, cuma you ke gereja, you jadi orang baik, you seperti saudara tuh merasa saya harus jadi orang yang baik. Saya harus ke gereja. Orang baik kan harus ke gereja. Akhirnya saudara hanya performance. Saudara hanya main drama dengan dirimu sendiri. Tetapi sesungguhnya saudara perlu pengampunan di dalam hatimu. Karena mungkin waktu saudara dengar ini, saudara pernah dilukai oleh papamu. Mungkin dilukai oleh mamamu yang engkau tidak sadar. Dan terjadi sebuah lubang di dalam hatimu, akhirnya engkau merasa karena engkau tidak, mungkin papamu dan mamamu, orang tuamu punya standar yang tinggi, engkau selalu dibandingkan dengan cicimu, kokomu, kamu, you are not good enough. You are not good enough in our family. You know, in our family, in dad's family, we coming from the Kwok family. You know Kwok family? Kwok family, wah diceritakan semua. Ini juga diceritakan. Sampai punya standar yang tinggi. Kalau kamu A+ aja nggak dapat A+, Daddy mami nggak bisa dapat B, nggak bisa. Waduh susah tuh saudara. Jadi dari situ saudara mulai tumbuh dan saudara bertumbuh menjadi seorang yang mencari approval. Di mana-mana cari approval. Di mana-mana cari pengakuan orang. Saudara buat ini, saudara mau supaya ada orang yang perhatikan. Saudara jadi orang yang ini ikut ini, iya ini ikut ini. Tidak ada prinsip. Padahal saudara sumbernya adalah saudara harus memaafkan orang tuamu.
sumbernya. Saudara lihat dengan kehidupanmu, saudara sudah sekian puluh tahun, 25 tahun, sekolah nggak genah. Saudara udah 35 tahun, saudara juga belum menikah. Saudara udah 45 tahun, saudara juga belum menikah. Saudara usaha saudara juga mungkin jatuh bangun, nggak ada satu tuh yang bisa dipegang. Sampai keluarga saudara juga sudah mulai resah. Kamu nih mau gimana sebenarnya? Saudara bingung. Nah saat ini saudara dengar firman Tuhan, confrontation, saudara hadapi apa yang ada dalam hidupmu, dirimu sendiri saudara hadapi. Jangan cepat menunjuk salahnya papa, salahnya mama, salahnya tetangga, salahnya kucing disalahkan, semua disalahkan. Salahnya bos yang dulu, salahnya pacarnya, saya diputusin di sini, makanya saya sakit. Sampai diabetes, sampai begini, udah botak, udah gak laku lagi, gak bisa kawin. Semua disalahkan. Tapi sebenarnya saudara, ada sesuatu yang harus dibereskan sama Tuhan di dalam hidup. Menghadapi sumbernya itu. Dari sumber itu saudara. Dari sumber itu. Saya tahu papa mama saya gak sempurna saudara. Tapi saya sudah maafkan mereka, I'm fine. Saya justru bersyukur orang tua saya mereka. Kalau kesempatan lagi dilahirkan sebagai manusia, I will take them as my parents. Walaupun saya tahu mereka juga pernah lakukan hal yang, ya macam-macam. Saya juga bertumbuh menjadi orang yang gak punya prinsip saudara. Suka menyenangkan orang lain. Suka cari yes. Kalau orang suka yang nakal-nakal, yang bahaya-bahaya, saya lakukan supaya dapat approval sama orang lain. Karena papa saya juga sibuk. Waktu saya naik kelas, saya lulus, yang ada juga cuma mama saya, papa saya juga. Hal kecil saudara, tapi itu diingat oleh anak sampai kapanpun. Karena itu engkau harus bisa berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan dirimu sendiri. Karena disitulah ada giant, ada raksasa. Kalau saudara menghadapi ini semua, taruhannya adalah masa depanmu. Taruhannya adalah lingkungan sekitarmu. You have to deal with it. Saudara harus hadapi itu, saudara harus benar-benar dealing dengan Tuhan. Kenapa saya begini? Itu tidak terbatas usia atau umur saudara. Saudara sekarang juga ada yang sudah berkeluarga, punya anak cucu dan lain-lain. Tidak ada kata terlambat saudara. Tuhan bisa lakukan restorasi. Bagi Tuhan pemulihan itu kecil saudara. Yang Tuhan lihat apakah kita siap apa enggak itu. Nah di dalam kita siap kita harus bisa hadapi itu. Oke Tuhan, rendahkan dirimu. Rendahkan, jangan lagi dipimpin oleh egomu yang tinggi, egoismu dan lain-lain. Your life is not about yourself saudara. Di dalam hidup kita ini kadang-kadang Tuhan mau saudara untuk taat dan setia. Saudara sebagai orang tua, istri, sebagai ibu, sebagai papa. Itu Tuhan mau pada saat saudara taat dan setia, saudara seperti memayungi anak cucumu. Dipayungi. Apabila saudara deal dengan itu semua, saudara tahu kutuk-kutuk yang pernah ada itu diputuskan sampai pada batas saudara. Pada saat saudara taat dan setia, saudara menjadi payung, you covering. Dan kutuk itu tidak terus masuk ke dalam anak dan cucumu. Stop sampai di situ kalau saudara deal with the giant in yourself, in your life. Saudara bergumul, saudara datang kepada sumbernya itu. Saudara lihat kenapa ya? Seperti ada pattern, yang ini gagal, yang ini enggak, yang ini. Itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Dan iblis yang pertama memang kutuk saudara akibat dosa. Dan yang kedua iblis. Iblis gak senang ngelihat keluarga bersatu. Iblis gak senang ngelihat keluarga bersatu. Dari situlah kita harus jadi ayah yang taat, setia, biarin deh saya gak bahagia. Saya, it's not about me being pleased, bukan tentang saya yang harus
saya harus senang, harus enjoy. No, yang penting saya harus taat, saya harus berdoa karena saya lihat efek sama anak saya, sama cucu saya. Semua ini Tuhan lihat saya. Karena berkat itu turun dari atas seperti lagu. Seperti Abraham dicurahkan minyak. Minyak mengalir ke janggut dan tubuhnya. Kita punya kuncinya ada di kita, saudara. Jika kita datang kepada Tuhan, kita bereskan sumbernya itu. Sumbernya di mana? Dulu waktu saya belum bertobat, saudara, nggak bisa sendiri. Harus ada pacar, harus seni begitu. Dan dulu harus seperti itu. Dan sebenarnya bukan sayanya, enggak. Ada masalah dengan saya dan di dalam keluarga. Setelah dibereskan sumbernya itu. Nah, kalau saudara lihat di ayat ini ditulis terakhir ini ya saudara. Berkatalah Yosua, ya, ayat 23. Lalu bukalah, saudara, Yosua memerintahkan, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu. Jadi 5 raja, ada Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Suruh keluar. Ayat 24, setelah dikeluarkan, dibawa kepada Yosua, Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul. Dan berkata kepada para panglima, mari dekat. Dipanggil nih rakyatnya. Panglima-panglima semua yang dekat dibilang, sekarang kamu dekat sini, taruh kakimu di atas tengkuk raja ini. Ini dicatat nih saudara, karena Tuhan mau Yosua mengajar bangsa Israel. Taruh kakimu di atas tengkuk raja ini, maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya. Jadi rajanya itu udah tiarap, ditaruh kakinya di atas tengkuk raja itu. Lalu Yosua berkata, jangan takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat inilah yang menjadi ayat favorit kan saudara. Selalu ditulis, jangan takut dan janganlah tawar hati. Kita nggak pernah tahu ayat sebelumnya tuh ada ayat apa. Ternyata ayat sebelumnya adalah Yosua minta orang Israel untuk taruh kakinya. Nih, taruh di atas batang lehernya tuh. Begitu. Dari situ Yosua bilang, karena itu kalian perhatikan ya. Jangan takut, janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan kepada semua, akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Artinya apa? Waktu kamu bergumul, kamu mendapatkan kemenangan. Waktu kamu menang, itu Tuhan lagi di atas. Kamu sama Tuhan lagi injek masalahmu itu. Dan kamu lagi bilang, aku pemenang. Amin saudara? Aku pemenang. Karena yang lagi injak itu, kamu sama Tuhan tuh lagi nginjak. Masalahmu, anakmu bermasalah, cucumu, suamimu, iblis yang sedang mau menggoncang, dikalahkan sama Tuhan, kamu tinggal taruh kakimu dan dengan kekuatan Tuhan kamu bilang, nah ini, jangan takut, Tuhan yang akan berperang. Amin saudara? Di dalam pergumulanmu engkau dengar firman Tuhan hari ini. Apabila engkau punya pergumulan dengan anakmu, cucumu, suamimu, istrimu, semua yang sedang engkau alami saat-saat ini. Firman Tuhan katakan janganlah takut dan janganlah tawar hati. Amin saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu. Pada saat engkau taat dan setia saudara, firman Tuhan yang lain, kita ini akan menginjak ular dan kalajengking. Amin saudara. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu, digantung, dan setelah digantung mayatnya ditaruh lagi di gua, sampai sekarang ada. Tapi udah puluhan tahun ya guanya juga udah terapet ya saudara. Tapi itu sengaja dibuat sebagai seperti sebuah prasasti atau monumen. Dari situlah saudara, Tuhan mengingatkan kita sore ini. Jangan takut, amin saudara. Katakan kepada kanan kirimu, jangan takut. Janganlah tawar hati. Kepada kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu. Dan dengan saudara konfront, menghadapi sumbernya dihadapi. Mengampuni, saudara harus mengampuni. Saudara harus mau mengakui kelemahanmu. Kalau saudara bersalah, saudara harus minta maaf. Kalau saudara ada sesuatu, bicarakan, saudara harus menghadapi sumber dari segala sesuatu. Tuhan yang akan memimpinnya, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur sore hari ini ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar kami mendengarkan firman-Mu 3 langkah menuju restorasi, menuju pemulihan. Kami harus take control, mengambil kendali untuk mengendalikan amarah atau mengendalikan kelemahan-kelemahan kami. Dan pada saat itu pun kami harus bisa memiliki sesuatu yang harus kami taklukkan di dalam hidup ini. Diri kami sendiri, dan pada akhirnya kami harus menghadapi sumber daripada masalah dalam hidup kami. Sumber daripada dilema, sumber daripada kegagalan kami. Sumber daripada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena pada akhirnya kami percaya Tuhan, kalau kami taat dan setia, ketaatan kami akan memutuskan segala kutuk-kutuk dan ikatan dosa. Ketaatan kami akan memutuskan segala jalan siasat iblis, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan pada saat kami mau mengakui kelemahan kami mau kembali kepada Tuhan dan melihat masalah sumber itu ada di dalam masa lalu kami, ada di dalam hubungan-hubungan kami yang dulu Tuhan. Kami mau untuk menyelesaikannya. Dan kami menginjak segala kuasa-kuasa iblis yang berusaha mengganggu kami dan keluarga kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Tuhan, jangan kamu takut, jangan kamu tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kami berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang berperang menggantikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami juga tidak disuruh Tuhan untuk menjadi orang yang konfrontasional. Tetapi Tuhan mau supaya kami hidup bukan sebagai kami hidup di dalam denial. Kami tidak mengakui dan kami hanya menghindar dari segala sesuatu yang justru harus kami taklukkan dalam hidup ini. Tapi dengan itu kami menjadi orang Kristen, orang-orang percaya yang real, yang tidak menjadi orang-orang Kristen yang palsu, hanya drama, hanya performance, baiknya semua hanya pura-pura. Tetapi kami menjadi orang-orang yang sincerely, yang tulus, yang jujur, yang apa adanya di hadapan Tuhan. Bukan hidup di dalam kemunafikan, tetapi hidup di dalam kebenaran, di dalam terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami juga tidak menjadi orang Kristen yang bersembunyi di balik kelemahan kami, bersembunyi di balik kebaikan dan pelayanan kami. Kami menyembunyikan sesuatu yang tidak mau, yang kami bahkan pungkiri. Dan Tuhan menolak itu semua. Dan biarlah malam hari ini Roh-Mu yang kudus Tuhan melayani setiap kami. Dan mau mengakui, untuk kami juga mau memulihkan hati kami, memulihkan emosi kami. Supaya emosi dan pikiran kami juga boleh diperbaharui, mendapat restorasi daripada Tuhan. Kami tidak hanya tahu harus berdoa, harus baca firman, tapi kami tahu Tuhan, bahwa kami juga harus buka hati kami, mengizinkan Roh Kudus melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua yang melihat dan mendengar tayangan khotbah ini. Kami percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini bukan sesuatu yang murahan, yang gampang. Tetapi ini adalah sesuatu pewahyuan, satu kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan. Supaya sebelum kami memasuki tahun yang baru dengan berkat yang baru, kami sudah mempersiapkan hati kami.
Kami tidak masuk dengan kantung anggur yang lama, tetapi kami mau menggantikannya dengan kantung anggur yang baru. Untuk kami siap mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan roti dan anggur. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Sambil kita mempersiapkan hati, saya mengundang petugas perjamuan bisa maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk tubuh dan darah Kristus. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Karena inilah perjanjian yang baru daripada Tuhan. Ini adalah darah-Mu dan tubuh-Mu yang Tuhan berikan. Supaya kami yang harus dihukum, kami menerima hidup dan anugerah yang baru. Berkati setiap tangan-tangan yang mengambilnya Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti perjamuan ini dari rumah. Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Melainkan dapat hidup kekal. Bisa bangkit berdiri. Karena begitu Allah cinta dunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Kita angkat tinggi, haleluya. Karena Engkau begitu mengasihi dunia ini ya Tuhan, sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya dibinasakan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar, kami memperoleh anugerah, kami memperoleh bagian hidup yang kekal oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kesetiaan-Mu dan oleh karena kasih-Mu yang jauh lebih besar daripada hidup kami sendiri ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada sesuatu pun yang sanggup menggantikan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena dengan memberikan hidup kami dan mempersembahkan hati kami kepadamu Tuhan, hanya itu yang sanggup kami berikan ya Bapa. Dan di dalam hal itu pun Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan segala kelemahan kami,
Pada saat ini kami mau mengatakan Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau luar biasa ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang luar biasa Tuhan. Sampai kami tiba di penghujung tahun 2020, di bulan yang terakhir ini, bulan Desember. Melewati sepanjang bulan di dalam tahun ini Tuhan. Menghadapi segala ketidakpastian, segala hal, segala mara bahaya, segala penyakit Tuhan. Dan sampai saat ini kami melihat tangan pemeliharaan Tuhan masih menggendong kami masing-masing, membungkus dan memimpin kami beserta keluarga kami Tuhan Yesus. Siapakah kami di hadapan Engkau Tuhan, sehingga Engkau dengan begitu ajaibnya Tuhan mengasihi kami dan memimpin hidup kami sampai saat ini. Di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang kami hadapi pun Tuhan, kami mau mengakui dosa kami. Mungkin kami pernah mengeluh, kami pernah marah, kami pernah kecewa, kami pernah berkata ada apa dengan semua ini Tuhan. Kami mungkin tidak mengerti di dalam segala sesuatu. And yet tetap Tuhan memberkati kami. Tetap Tuhan memelihara kami di tengah-tengah segala sesuatu yang mungkin kami pernah lakukan kepada Tuhan, yang sudah mendukakan hatimu. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kami mengambil bagian di dalam perjamuan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat dan kuasa kebangkitan Kristus di dalam perjamuan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini roti melambangkan daging-Mu yang sudah, tubuh-Mu yang sudah dihancurkan ya Bapa. Dan biarlah ini juga akan merestorasi hidup kami, memulihkan, memberikan harapan yang baru di hadapan Tuhan ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu, atas bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah di atas Golgota. Pada saat Engkau tubuh-Mu diremukkan, maka darah itu mengalir. Dan bilur-bilur itu Tuhan bisa keluar dan mengalir untuk menyembuhkan kami, untuk mengalahkan dan mematahkan segala kuasa dan segala kutuk-kutuk dosa, dikalahkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan supaya hidup kami dimerdekakan oleh darah anak domba. Tidak ada hal-hal lagi yang lain yang dapat menguasai kami ya Tuhan. Dan biar malam ini saat kami mengambil perjamuan ini Tuhan, ini merupakan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan biar dari saat ini juga Tuhan, hanya Tuhan yang kami senangkan dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Tidak apa-apa kami tidak disenangkan, tidak apa-apa kami tidak bahagia di dalam apa yang sedang kami kerjakan buat Tuhan. Karena kami tidak mencari kesenangan, kami tidak mencari kenikmatan dunia. Dan biarlah kami mencari wajah Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kami bersyukur walaupun semua itu terjadi, tetap Tuhan masih memberikan kami kemampuan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Saya bisa meminta Pak Leo akan berdoa, mengucap syukur, mewakili jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas dunia ini seperti dalam surga ya Tuhan. Pada petang hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesempatan lagi ya Tuhan untuk memperingati ya Tuhan. Peringatan yang setelah Engkau berikan sebelum Engkau kembali ke surga ya Tuhan Yesus. Engkau juga menyatakan ya Tuhan Yesus, Engkau akan mengirim Roh Suci yang datang dari surga ya Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kami ya Tuhan. Ya, kami yang jahat, kami yang tidak sempurna, sudah Engkau sempurnakan di mata Allah ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang baik tetap menuntun jiwa-jiwa kami untuk selalu hidup takut akan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang baik selalu memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu introspeksi diri kami sendiri ya Tuhan. Karena segala permasalahan ini ya Tuhan Yesus, segala dosa-dosa ini karena keegoan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang baik ya Tuhan Yesus menuntun jiwa-jiwa kami ya Tuhan, untuk selalu mengerti firman-Mu yang kami baca ya Tuhan Yesus, untuk selalu mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian yang sempurna untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, supaya kami tetap sempurna di depan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi orang tua yang sempurna, orang tua yang bisa mewakili kami kepada anak-anak kami Tuhan Yesus, kepada cucu-cucu kami juga Tuhan. Semua mereka bisa melihat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kami semua Tuhan Yesus. Tapi kami sendiri harus sempurna dulu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini ya Tuhan Yesus, tentang restorasi ya Tuhan Yesus. Biarlah jiwa-jiwa kami bisa juga di-restore ya Tuhan Yesus, supaya kami siap lebih sempurna lagi untuk masuk ke tahun depan ya Tuhan. Kami berterima kasih juga semua berkat-Mu pada tahun-tahun ini ya Tuhan Yesus. Segala mara bahaya kami lalui ya Tuhan Yesus, dan kami tahu kami selalu berlindung di bawah sayap-Mu ya Tuhan Yesus, berdiri di atas kekokohan batu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Amen. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kita masih duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita menyudahi ibadah kita, saya akan mengundang Pak Samuel Gosal untuk memimpin kita di dalam beberapa pengumuman mengenai kegiatan pelayanan dari gereja FIC. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Firman berjilid yang berjudul Restoration. Pada hari ini kita lihat di dalam firman Tuhan di mana Joshua mengalahkan 5 raja. Kalau kita baca di dalam sejarah, di dalam bangsa apapun juga, kalau raja atau pemerintah lain yang menjajah satu tempat, mereka selalu kebanyakan bertindak sewenang-wenang. Dan itu yang dilakukan oleh 5 raja itu, sehingga banyak penderitaan, banyak kesusahan yang dilakukan oleh raja-raja itu. Saya mempunyai tetangga yang papanya orang tua yang mengalami penjajahan Jepang, dan orang ini mempunyai hateful terhadap semua buatan Jepang.
orang Jepang, produk Jepang. Mau beli mobil aja nggak mau beli mobil Jepang, maunya mobil Amerika. Tapi itu sesuatu yang dirasakan oleh semua manusia, hatred. Tetapi pada hari ini kita diberikan Tuhan satu kesaksian di mana Yosua berkata, taruh kakimu di tengkuk raja-raja ini. Seperti Yosua seperti bilang, let the vengeance to God. Biarkan pembalasan itu di dalam tangan Tuhan. Bukan kita yang melakukan pembalasannya, tapi Tuhan yang melakukan pembalasannya. Dan kebanyakan di dalam kehidupan kita, forgiveness let you free. Hatred itu memenjarakan kita. Kita selalu dipenjarakan oleh rasa benci, kebencian. Dan forgiveness membebaskan kita dari kebencian itu. Actually let us free. Dan firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu pemahaman seperti itu. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini menyentuh hati saudara-saudara yang pernah merasakan sakit hati, dendam atau apapun juga, untuk bisa memaafkan siapapun yang ada di dalam hati saudara-saudara. Saya yakin gak segampang itu, tetapi we have to grow up. Kita harus bertumbuh menjadi a good Christian. Seperti doa Pak Leo pada hari ini, kita berdoa supaya kita menjadi orang tua manusia yang lebih sempurna. Kembali saya bawa di dalam announcement untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Saudara-saudara bisa kembali masuk dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang tertarik atau terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara. Saudara-saudara bisa menghubungi saya anytime. Oke, seperti biasa juga setiap hari Pastor Semi ada firman pendek yang diberi nama T180, Turning Point 180, yang saudara-saudara bisa dengar setiap hari. Dan saya harus angkat jempol untuk Pastor Semi yang setiap hari melakukan ini tanpa menyerah. Tepuk tangan saudara-saudara semua, karena saya tahu itu memerlukan waktu dan keinginan untuk melakukannya. Setiap hari Rabu dan Jumat kita juga ada virtual pray jam 8 malam. Jadi saudara-saudara yang mempunyai beban, sakit, ataupun masalah dengan pekerjaan, bisnis, let's pray every Wednesday and Friday at 8 o'clock. Dan setiap 2 minggu kita selalu mengadakan care group dengan virtual also, diadakan dengan Zoom. Saudara-saudara bisa join kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Itu setiap 2 minggu. Saya undang saudara-saudara bisa join di dalam care group kita. Dan seperti biasa, bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Semi, supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pekerjaannya, pelayanannya. Jangan lupa untuk saling mendoakan satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk Tante Vera yang terjangkit COVID-19. Saya percaya di dalam tangan Tuhan, Tante Vera akan dilindungi dan disembuhkan, dipulihkan kesehatannya. Dan juga rasanya ada 2 orang, namanya Ernie, di satu ruangan share room, makanya mereka berdua kena. Kita berdoa untuk Ernie supaya dia juga di dalam bimbingan Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, yang kita tetap waiting and hoping untuk Tuhan bisa memilih pemimpin yang Tuhan pilih. Oke? Dengan apapun yang kita dengar, cheating, whatever,
Tuhan yang akan menentukan semuanya. Kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, negara Israel, dan juga untuk kita satu sama lain, untuk saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain. Dan seperti biasa, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Thank you. Have a good Sunday. Puji Tuhan, terima kasih Pak Samuel Gosal. Saudara, sebelum kita berdoa untuk beberapa pokok doa dan mengakhiri ibadah kita, secara cepat saja saya ingin kembali membagikan kepada saudara. Kami Gereja Faithful International Church adalah gereja yang mengajak jemaatnya dan memberikan pengajaran kepada jemaat untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. To love God, love others, and reach the world. Nah, dengan itu pula di dalam waktu-waktu ke depan, tahun yang ke depan ini, inilah mission dan inilah strategi yang gereja kita akan kerjakan. Kita gather, kita berkumpul di gereja, dan kitalah sesungguhnya gereja itu masing-masing kita adalah gereja Tuhan yang juga berkumpul, dan pada saat kita berkumpul kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah, di mana kita akan bertumbuh, we grow di dalam hal-hal yang saudara bisa lihat. Kita bertumbuh, Tuhan memanggil kita sebagai gereja, Tuhan memanggil masing-masing kita dari dunia, from the world. Kita dipanggil berkumpul menjadi gereja Tuhan, dan saat kita berkumpul itulah kita belajar di dalam cell group, di dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama untuk pendewasaan, untuk pemuritan, coaching, restoration, dan discipleship. Dari situlah juga kita akan kembali lagi ke dunia, saudara, namun kembali dengan berbeda. Kita akan menjangkau dunia, kita menjadi terang dan garam kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah misi daripada FIC. Kepada kita, Tuhan akan tempatkan kita di marketplace, tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di komunitas lingkungan kita, bahkan juga di dalam gereja kita sendiri. Karena itu tema yang akan kita yang Tuhan berikan buat FIC untuk tahun 2021 adalah hidup dengan kuasa Kristus. Hidup dengan kuasa Kristus. Dari sinilah saudara, dengan saat ini, saat yang bersamaan, saya juga memberikan ucapan terima kasih bahwa your dedication, pelayanan saudara, apa yang saudara lakukan, kasih saudara kepada Tuhan melalui gereja ini sudah memberkati banyak orang. Your faithfulness has brought this good day to us. Nah, inilah saudara yang kita berikan kepada orang lain. Apabila saudara memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan semua yang terkumpul itu saudara kita juga bagikan sebagai uangnya Tuhan, berkat yang dari Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Saudara bisa melihat sebelah kiri ada seorang hamba Tuhan yang kehidupannya juga kita bantu, Pastor Hairudin Hendrik dengan keluarga, di mana dulu menempati rumah di daerah yang rawan sekali banjir nggak tanggung-tanggung saudara, sampai tinggi sekali, sampai dekat dada orang dewasa. Lalu juga kami membantu seorang istri daripada almarhum pendeta daripada istri saya di Jakarta. Juga kita membantu yatim piatu dari hamba Tuhan Pak Live yang ada di Surabaya. Kami menjadi tiap bulan kami membantu pelayanan Pak Live ini. Yayasan yatim piatu namanya Ada Hari Esok. Dan sampai sekarang kita dan seterusnya kita akan mendukung pelayanan Pak Live dengan anak-anak ini, karena beliau hidup langsung berhadapan dengan anak-anak yang masih bertumbuh, masih kecil-kecil, butuh banyak biaya untuk sekolah dan lain-lain saudara. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga kami membantu pelayanan
Salah satunya saudara bisa lihat ada saya itu yang seperti orang bule, bukan, di situ lagi salaman kepada Mission 11. Kita juga membantu pelayanan anak-anak muda dan juga saudara yang sudah menyumbangkan baju bekas dan lain-lain. Kita juga alirkan dan salurkan semua itu ke Meksiko. Saudara lihat juga kita pelayanan juga ke Meksiko. Jadi inilah saudara bentuk pelayanan kita. Faithful International Church, we believe in mission. We believe mission is going, sending, and supporting. 2 tahun atau 2 tahun yang lalu kita berangkat ke Meksiko. Tahun ini karena keadaan situasi COVID mungkin tidak kemana-mana. Nah, kalau Tuhan izinkan mungkin kita lihat tahun 22. Tergantung keadaan, tapi kita mungkin bisa pergi ke Meksiko. Tetapi kalaupun kita tidak pergi, kita tetap akan alirkan bantuan-bantuan. Nah, inilah saudara cuplikan singkat mengenai apa yang saudara berikan kepada kami sebagai gereja Tuhan. Kami alirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan itulah saudara juga menjadi bagian penting, the important link dari pekerjaan misi Tuhan kepada dunia ini. Jadi jangan anggap remeh atau jangan anggap hal yang kecil atau biasa, tetapi marilah saudara sama-sama bersyukur dan makin bersemangat untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Karena saudara, apa yang saudara lakukan itu menjadi efek dan impact bagi banyak orang yang Tuhan izinkan saudara dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Karena itulah alasan kami saudara memberi kepada misi, karena yang pertama adalah perintah Tuhan. We are commanded, kita diperintahkan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang kedua, itu akan menginspirasi kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang mempunyai kemurahan hati. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dan yang ketiga saudara, alasan kenapa kita memberikan kepada misi, karena we have been blessed for a reason. Saudara, kita diberkati Tuhan karena alasan, karena sebuah tujuan, kita juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan saudara, biar semua ini saudara menjadi semakin aware, dan di tahun yang akan datang ada destinasi misi yang baru yang nantinya akan kita share kepada saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa mengucap syukur dan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang singer bisa maju ke depan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah yang mulia. Jiwa kami aman bersamamu ya Tuhan. Engkau lebih daripada harta, lebih daripada segalanya. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Jiwaku tenang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, hati kami terangkat untuk Ibu Vera. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan lewat bilur-bilur dan darah Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah Ibu Vera. Engkau juga menjamah anak daripada Ibu Berta, Erni yang ada di Indonesia, yang juga terkena stroke ringan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kuasa bilur-bilur dan darah Yesus akan memberikan kesembuhan juga buat Erni. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang lain yang mungkin sedang dalam kelemahan fisik, mungkin dalam keterbatasan, semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau mau menjamah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk God bless yang sakit, yang sedang capean Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau jamah dan memberikan kesembuhan. Berdoa untuk Tini dan Archer, juga Ibu Ros dan Koneria Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan juga boleh memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati buat ibu-ibu senior di dalam gereja kami, Tante Sin, Tante Sandy, dan beberapa ibu yang lain Tuhan di dalam kondisi yang mulai dingin seperti ini. Kami berdoa biar kuasa Tuhan dinyatakan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang penuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat semua jemaat kami Tuhan. Kami ada dan kami diikat menjadi satu, dipersatukan dengan darah Yesus. Dan diberikan pengharapan dan semangat yang baru untuk memasuki bulan Natal ini, untuk memasuki tahun yang baru 2021. Kami berdoa untuk pemerintah Amerika di tengah-tengah semua kerancuan ini Tuhan. Kami percaya that you are in control. Tuhan yang akan menetapkan kepala negara dari negara ini di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Dan kami berdoa buat semua gereja-gereja Tuhan, semua keluarga-keluarga, semua state, dan seluruh Amerika boleh ditaklukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia dan bangsa Israel ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat dan seluruh orang-orang yang melihat tayangan khotbah live stream ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pakai firman Tuhan, pakai gereja kami untuk dapat meneruskan berita Injil, meneruskan kuasa Allah sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Yesus. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang bertobat, yang disembuhkan, yang mengalami mujizat, yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang akan dipersatukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan segala sesuatu yang kami berikan untuk misi-misi ini ya Tuhan, kami berikan karena kami mengasihi Kristus. Kami berikan karena kami tahu kami diberkati juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biar ini semua akan mengajak seluruh jemaat untuk lebih bersemangat lagi untuk sama-sama memikirkan pekerjaan berita perkabaran Injil Kristus dan semakin bersukacita untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani, yang sudah bekerja, mengusahakan khususnya pada live stream hari Minggu ini. Tuhan berkati setiap kami, berkati para leaders, berkati para jemaat ya Tuhan.
Dan semua hal yang sudah menjadi doa kami percaya Tuhan yang akan berjalan di depan kami, Tuhan yang akan berperang menggantikan kami, dan kami akan mempersiapkan hati kami untuk dipulihkan Tuhan, menerima berkat yang baru di tahun yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pulanglah dari tempat ini kekasih-kekasih Kristus. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu, rumah tangga suami istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, menantu, besan, mertua diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam tempat pekerjaan, usahamu, bisnismu, karirmu, dan sekolahmu akan diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaannya lewat Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Dari petang hari ini sampai Kristus datang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.